Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah zuhur Masjid Raya Sumatera Barat, Masjid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Sumatera Barat. Kajian kita pada zuhur ini ialah 3 pokok ajaran Islam sebagai obat dan benteng kehidupan muslim. Yang pertama adalah akidah, yang kedua syariah, yang ketiga akhlak. Akidah merupakan eksistensi agama pada diri seseorang. Itulah yang membedakan dalam diri seseorang dia beragama Islam atau tidak beragama Islam. Yang kedua, syariah merupakan aturan atau jalan yang dibuat oleh Allah untuk manusia dalam menjalankan Islam. Maka hari ini kalau kita lihat pengaruh dari tokoh Kristen Paulus itu, sekarang apa yang harus dipertahankan dalam syariat Islam? Hanya diusulkan untuk boleh di televisi itu azan itu hanya teks, tidak lagi suara. Padahal azan itu kan aslinya suara, panggilan azan. Islam mengenal azan itu bukan teks, tapi suara. Dan azan itu syariat. Syariat untuk memanggil orang untuk sholat. Maka ini perlu perjuangan bagaimana syariat ini tetap ditegakkan dengan baik. Karena bila itu terjadi, itu tidak hanya melanggar prinsip daripada hukum Islam itu, tetapi juga berlawanan dengan tatanan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Undang-Undang Negara Republik Indonesia menjamin kebebasan, kemerdekaan bagi suatu agama di Indonesia menjalankan ibadah dan agamanya itu sesuai dengan syariat dan keyakinannya. Yang ketiga adalah akhlak sebagai buah daripada agama. Akidah eksistensi, syariah merupakan fungsi, dan akhlak merupakan hasil daripada agama itu sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 24 dan 25, disebut seperti sebatang pohon yang kokoh,
Akar pohon itu merupakan akidah, batang, dahan, dan ranting-rantingnya adalah merupakan syariat, dan buahnya adalah merupakan akhlak. Pohon apabila batangnya kuat, akarnya menancap dengan kokoh, buahnya berbuah manis. Seperti itulah seorang muslim yang memiliki kekokohan akidah, menjalankan syariat dengan baik, akan menghasilkan dalam hidupnya perilaku kepribadian yang terbaik. Karena itu kaum muslimin jamaah zuhur rahimakumullah, akidah, syariah, dan akhlak yang kita singkat dengan ASA merupakan antibiotik, obat penangkal bagi seorang muslim dari segala penyakit yang ada. Apakah itu penyakit teknologi berupa sajian porno, apakah itu penyakit dunia seperti pergaulan bebas, miras, judi, tawuran, perkelahian, badai peradaban, globalisasi, dan eksosis moral, bahkan wahan serta hasad sekalipun akan tidak mempan memasuki diri seorang muslim apabila dalam dirinya akidahnya kuat, menancap dengan kuat, syariahnya jalan, dan akhlak perilaku kepribadian dia muncul sebagai seorang yang muslim sejati. Hadirin yang berbahagia, maka kita lihat orang yang kokoh akidah, syariah, dan akhlaknya itu akan menghasilkan dalam dirinya kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah Allah akan memberikan kepadanya la yastakhlifannahum fil ardi, kewenangan, kekuasaan yang tinggi di dunia. Dengan kekuatan akidah, syariah, dan akhlak yang mumpuni dalam dirinya, dengan sendirinya seorang muslim itu akan berada pada posisi pemegang kekuasaan dan penentu daripada kebijakan. Tapi bila timpang salah satu di antaranya, berkuasa pun orang itu, punya jabatan pun orang itu tidak akan mampu memberikan kebaikan kepada orang lain. Katakan dia sudah jadi pemimpin, tapi akidahnya keropos, syariahnya tidak jalan, akhlaknya amburadul. Menjabat sekalipun dia tidak akan memberikan maslahat kepada kehidupan orang banyak. Tapi Allah berjanji, orang-orang yang kokoh akidahnya, kokoh syariahnya, kokoh akhlaknya, dia akan pemegang kekuasaan, tampuk kepemimpinan di muka bumi. La yastakhlifannahum fil ard. Yang kedua, Allah akan memberikan kepada orang-orang yang memegang teguh akidah, menjalankan syariat dengan baik, menampilkan perilaku akhlak yang terpuji, ialah kompensasi dalam bentuk pahala yang amat besar. Falahum ajrun ghairu mamnun, tidak terbatas, unlimited pahala yang akan dia dapatkan, balasan yang akan dia dapatkan di dunia dan di akhirat. Allah menjanjikan untuk mereka itu ajrun ghairu mamnun, pahala yang luar biasa, yang unlimited, tak ada batasnya. Hanya Allah yang mengetahui batasan tentang pahala yang akan diberikan kepada orang tersebut. Yang ketiga, kepada mereka yang mengokohkan akidahnya, menjalankan syariat dengan baik sehingga tampil perilaku dan akhlak yang terpuji, adalah Allah menjanjikan kepada mereka wa yusabbit aqdamakum, mengokohkan posisinya dimanapun ia berada. Profesinya pedagang, dia akan kokoh. Posisinya pemimpin, dia akan kokoh. Posisinya kepala rumah tangga, dia akan kokoh. Posisinya sebagai seorang bisnismen, dia akan kokoh. Allah akan tancapkan kekuatan dalam dirinya untuk berada pada posisi yang kuat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Hadirin jamaah zuhur rahimakumullah,
Yang keempat, Allah akan memberikan kepada orang-orang yang memperkuat akidahnya, menjaga syariatnya dengan baik, berperilaku terpuji, adalah diberikan kemerdekaan, kebebasan, serta konsistensi untuk bertindak dan berkata, tidak takut mempertahankan kebenaran, tak akan gentar menghadapi tantangan, karena dia tancapkan yang dia takut hanyalah Allah Subhanahu wa taala, yang dia gentar hanya berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tak akan pernah merasa gentar berhadapan dengan siapapun demi menegakkan kalimat Allah, kalimat yang tinggi, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tapi bila orang akidahnya keropos, dia akan gentar sedikit goncangan badai, sedikit terpaan angin, sedikit rayuan datang kepada dalam jabatannya, dia akan mudah terombang-ambing oleh kehidupan. Maka kita doakan kaum muslimin yang berbahagia, hari ini sudah diterima oleh KPU se-Indonesia lebih dari 500 kabupaten kota calon pemimpin yang akan dipilih oleh rakyat Indonesia, ditambah dengan 38 provinsi se-Indonesia yang akan mengangkat gubernur dan wakil gubernur. Kita doakan para calon pemimpin hendaknya terpilih para pemimpin yang benar-benar kokoh akidah Islamnya, senantiasa taat menjalankan syariat Allah, dan mudah-mudahan melahirkan perilaku keterpujian, akhlak yang mulia dalam kepemimpinannya nanti. Jemaah zuhur rahimakumullah, merdeka salah satu prinsip Islam. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam diilhamkan oleh Allah kepadanya, sehingga kemudian Nabi Ibrahim bertekad bulat menyatakan pernyataan dengan tegas, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Nabi Ibrahim tak pernah takut, tapi dia hanya mengharapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, berani dengan segala tantang menghadapi kemusyrikan, meskipun dengan ayahnya sendiri, dengan rajanya sendiri, dengan kaumnya sendiri, demi menegakkan kalimat tauhid sebagai risalah yang Allah bebankan kepadanya. Apapun risiko yang diambil, yang akan muncul datang menghadapinya, dia terima dan dihadapi dengan baik. Sehingga kita kenal Nabi Ibrahim selalu lolos dari hukuman yang diberikan oleh manusia kepadanya, karena Allah senantiasa menyelamatkan dirinya, mengokohkan posisinya, menguatkan posisinya, karena Allah Subhanahu wa taala sebagai backup, pembela Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin jemaah yang berbahagia, oleh karena itu sebagai seorang muslim, membentengi diri kita, membentengi agama kita adalah dengan cara memperkokoh akidah dalam diri kita, memperkuat, berdisiplin dalam menjalankan syariat Islam, serta menjaga akhlakul karimah dalam hidup dan kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, serta rakyat dalam bangsa dan negara kita ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi tarik-menarik sekarang ini, yang kita sebut di awal itu, mudah-mudahan pemerintah kemudian tetap mengizinkan pengumandangan suara azan di siaran televisi ataupun di YouTube, di yang lainnya, agar senantiasa tidak menjadi perdebatan ataupun adu argumentasi satu sama lain, karena itu merupakan syariat pokok dalam Islam, bahwa azan merupakan syariat yang dikumandangkan untuk memanggil umat Islam melaksanakan sholat fardu 5 waktu sehari semalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semua, agar kita mampu menegakkan, mengokohkan akidah, menjalankan syariat, dan menegakkan akhlak yang terpuji, akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La